Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Fakultas Hukum Unram atas nama Joy Fernando dengan NIM D1A018314. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video singkat mengenai sejarah perkembangan desa dengan maksud memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan kelas A1. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah mendengar yang namanya desa? Ya, tentu semua kita pernah setidaknya tahu apa itu desa. Terlebih lagi kalau lagi judulnya Idul Fitri kan, pasti itu semua pada pulang kampung ke desanya masing-masing. Itu merupakan suatu hal atau pengalaman yang sangat indah bagi semua orang. Mendengar kata desa, tentunya banyak orang atau beberapa orang akan mengalami atau membayangkan hal-hal yang indah. Ini di luar aspek hukum ya teman-teman. Kita membayangkan desa secara natural. Jadi kalau kita mendengar kata desa, tentu yang ada di pikiran kita itu mungkin ada seorang bapak-bapak yang sibuk memegang cangkulnya, atau rumah kosong, rumah pondok kecil yang ada di tengah-tengah sawah yang sangat hijau. Mungkin ada ayam berkokok, atau ada kambing yang berkeliaran di mana-mana. Lalu ada orang yang sibuk dengan pertaniannya, dengan pemandangan desa yang sangat apik tentunya. Kemudian ada sepeda ontel yang tua yang terparkir di pinggir sawah, di dekat sebuah pondok yang kecil. Dan banyak hewan-hewan peternakan yang berkeliaran di sabana. Itu merupakan hal-hal natural yang terbayang ketika kita mendengar desa. Tetapi, tunggu dulu teman-teman. Kita sekarang akan membahas desa dalam struktur sistem pemerintahan desa, tentunya yang dikaji dengan aspek-aspek hukum. Oke, dalam aspek hukum terkait dengan mata kuliah Hukum Pemdes dan Kelurahan, dalam video ini saya akan membahas tentang materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Desa. Nah, pertama-tama kita perlu tahu apa itu definisi dari desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal. Beda banget sama kota. Kalau di desa itu kan hubungan keakrabatannya sangat dekat satu sama lain. Tidak ada tuh yang kayak seperti di kota yang tetangganya sendiri bahkan tidak saling mengenal satu sama lain padahal rumahnya sebelahan. Nah, itu merupakan suatu perbedaan yang sangat mencolok dalam kehidupan desa. Nah, kembali lagi, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal satu sama lain, hidup bergotong royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa sebagai daerah otonomi yang bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Otonomi desa diakui secara nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan suatu unsur pelaksana administratif kabupaten atau kecamatan. Secara administratif, desa itu berada di bawah pemerintahan kabupaten. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan daerah, desa merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan yang ada. Pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah daerah atau Pemda yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa terus diupayakan dengan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah atau PP, kemudian peraturan daerah. Hal ini dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara garis besar, masa-masa atau tahap-tahap perkembangan sejarah pemerintahan desa dalam negara Indonesia dibagi ke dalam 4 tahapan besar.
yaitu yang pertama, pemerintahan desa masa kolonial. Dan yang kedua, ada pemerintahan desa masa awal kemerdekaan. Ketiga, pemerintahan desa masa Orde Baru. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pemerintahan desa masa reformasi hingga kini. Pada masa pemerintahan kolonial ini, asal-usul desa sangat diperhatikan dan diakui sedemikian rupa hingga tidak mengenal adanya penyeragaman istilah beserta komponen-komponen yang meliputinya. Jadi dalam masa kolonial ini benar-benar desa tuh sangat diakui dengan segala macam keberagamannya, teman-teman. Desa atau marga ini berasal dari serikat dusun baik atas dasar susunan masyarakat geologis maupun teritorial. Desa adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah. Pemerintah terdepan dalam rangka pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan badan hukum Indonesia, sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Adapun dasar hukumnya adalah IS atau Indische Staatsregeling dan IGOB, Stadtblad 1938 nomor 490 Junto 681. Adapun tugas, kewenangan serta lingkup pemerintahan meliputi bidang perundangan, pelaksanaan, keadilan, dan kepolisian. Dengan demikian, desa pada saat itu memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri, termasuk ketertiban dan keamanan berupa kepolisian. Selain itu, masing-masing wilayah tersebut memiliki pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Nah, itu dia merupakan pemerintahan desa di masa kolonial. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pemerintahan desa di masa awal kemerdekaan. Ketika awal kemerdekaan, pemerintahan desa diatur dalam UUD 1945, pasal 18, penjelasan bagian 2 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam teritorial negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 Zelfbesturen de Landschapten dan Volksgemeenschapten seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Kemudian, pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang pembentukan desa praja atau daerah otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Undang-undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari pasal 18 penjelasan bagian 2 dalam UUD 1945. Karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ini mulai muncul keinginan untuk menyeragamkan istilah desa. Namun dalam perkembangannya, peraturan ini tidak sempat dilaksanakan karena sesuatu alasan pada waktu itu. Itu dia pemerintahan desa di masa awal kemerdekaan. Yang ketiga adalah pemerintahan desa masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, pengaturan tentang desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Undang-undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa. Berbeda ya, seperti yang sebelumnya di nomor 2, yaitu pemerintahan desa pada masa awal kemerdekaan. Kalau di pemerintahan desa masa Orde Baru ini, undang-undang mulai bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa. Undang-undang ini mengatur desa dari segi pemerintahannya, berbeda dengan pemerintahan marga, di samping juga mengatur adat istiadat. Secara paradigmatik, konsep otonomi desa dalam UU nomor 5 tahun 1979 ini melalui konsep penyeragaman sebetulnya merupakan suatu konsep yang tidak tepat. Karena secara teoritis otonomi desa merupakan otonomi asli. Hal ini yang membedakan dengan konsep otonomi pada tingkat kabupaten atau kota atau provinsi yang merupakan pemberian sebagai konsekuensi dari ajaran desentralisasi. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi, pemerintahan terendah, langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi benar-benar pemerintahan desa itu memang sudah dari awal benar-benar diakui, berdiri sendiri dan mempunyai hak otonomi yang bulat dan penuh. Penyelenggara pemerintahan desa adalah pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, pemerintah desa dibantu oleh seperangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa dan kepala dusun. Menurut undang-undang ini juga mengisyaratkan desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat-syarat lainnya yang akan ditentukan lebih lanjut oleh masyarakat desa. Sementara itu, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan. Yang kedua, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ketiga, urusan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong. Oke, itu dia adalah tahap ketiga dari sejarah perkembangan desa. Tahap terakhir dalam sejarah perkembangan desa ialah pemerintahan desa masa reformasi dari tahun 1999 hingga sekarang. Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti atau dicabut. Penggantian undang-undang ini dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang mana di dalamnya terdapat pengaturan tentang desa. Di Indonesia, untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi di tingkat desa telah banyak undang-undang yang dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau masyarakatnya setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Walaupun demikian, dengan kondisi aturan tentang pemerintahan desa digabung ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, namun hadir suatu bentuk dari dalam kehidupan politik di desa, yakni munculnya Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Di dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa di desa dibentuk pemerintahan desa dan badan perwakilan desa yang merupakan pemerintahan desa. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan di desa adalah pemerintahan desa dan badan perwakilan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari unsur-unsur pelayanan seperti sekretariat desa atau tata usaha, unsur pelaksana teknis lapangan, dan unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa seperti kepala dusun. Sedangkan BPD adalah suatu lembaga yang anggota-anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia. Yang menarik dari Undang-Undang 22 tahun 99 ini adalah bahwa pemerintah kabupaten atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan wilayah desa menjadi pemukiman, industri, dan jasa wajib mengikutsertakan pemerintahan desa atau badan permusyawaratan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Adapun yang menjadi pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, lain pendapatan asli desa yang sah, bantuan dari pemerintah kabupaten, bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan daerah pusat, dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten. Itu dia secara singkat tahap-tahap perkembangan sejarah perkembangan desa dari awal masa kolonial hingga masa reformasi dan hingga kini. Sekian dari saya, terima kasih.